Halo Sobat Youth GKI Kanaan dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bersuka cita ya. Jumpa lagi dalam Saat Teduh Bareng Yuk di hari Sabtu ini, tanggal 2 Oktober 2021. Adapun tema sate kita hari ini adalah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Terambil dari 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Yoahas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Firaun Neko mengurung dia di Riplah, di tanah Hamat, supaya jangan ia memerintah di Yerusalem. Lagi Firaun membebankan kepada negeri itu denda sebesar 100 talenta perak dan 10 talenta emas. Firaun Neko mengangkat Elyakim, anak Yosia, menjadi raja menggantikan Yosia ayahnya, dan menukar namanya dengan Yoyakim. Tetapi Yoahas dibawanya. Yoahas tiba di Mesir dan mati di sana. Yoyakim memberi emas dan perak itu kepada Firaun, tetapi ia menarik pajak dari negeri supaya dapat memberi uang itu, sesuai dengan titah Firaun. Ia menagih emas dan perak itu dari rakyat negeri, dari setiap orang menurut jumlah ketetapan pajaknya, untuk memberikannya kepada Firaun Neko. Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zebuda binti Pedayah dari Ruma. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Banyak hal tak kufahami pada masa menjelang. Teman, hidup ini penuh dengan misteri ya. Salah satu hal yang tidak dapat kita mengerti adalah mengapa orang tua yang sangat baik bisa menghasilkan anak yang jahat, dan mengapa orang tua yang sangat jahat bisa menghasilkan anak yang baik. Kisah dalam kehidupan Raja-Raja Yehuda penuh dengan misteri. Demikian termasuk kisah Yosia dan anak-anaknya. Teman, setelah Firaun Neko membunuh Yosia, maka rakyat Yehuda mengangkat Yoahas, anak Yosia, menjadi raja. Tetapi Firaun Neko menggantikan Yoahas dengan Elyakim, anak Yosia yang lain, dan menggantikan namanya dengan Yoyakim. Kemudian kerajaan Babel menaklukkan Yoyakim setelah Babel mengalahkan Mesir. Setelah 3 tahun membayar upeti kepada Babel, Yoyakim mencoba memberontak dan melepaskan diri dari Babel. Babel dan bangsa-bangsa yang lain, yaitu Kasdim, Aram, Moab, dan Bani Amon, menyerang Yehuda. Pada saat penyerangan tersebut, Yoyakim mati. Yoyakim kemudian digantikan oleh anaknya, yaitu Yoyakin. Lalu Raja Nebukadnezar menyerang Yerusalem, menangkap Yoyakin dan membuangnya ke Babel. Nebukadnezar mengangkat matanya atau paman Yoyakin, anak Yosia yang lain, menjadi raja dan mengganti namanya menjadi Zedekia. Wah, pelik ya teman ya. Nah teman, dalam waktu yang relatif singkat, sekitar 12 tahun, 3 anak Yosia menjadi raja. Tadi siapa aja kita ingat ya? Ada Yoahas, Yoyakim, dan Zedekia yang menggantikan Yoyakin. Dan seorang cucu Yosia menjadi raja, yaitu Yoyakin. Sangat disayangkan bahwa semua anak Yosia termasuk cucunya disebut melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sepertinya teladan Yosia yang berbalik kepada Tuhan tidak berdampak langsung kepada keturunannya. Kesimpulannya nih teman, tidak secara otomatis ya orang tua yang takut akan Tuhan dapat menghasilkan anak yang takut akan Tuhan.
Marilah kita bersyukur dan melihatnya sebagai anugerah yang luar biasa jika keturunan kita nantinya dapat bertumbuh sebagai orang percaya yang mencintai Tuhan. Tuhan memberkati. Hai guys, jadi itu tadi satu kita pada pagi hari ini. Mari kita belajar untuk selalu melakukan yang terbaik pada hari ini dan sekarang juga. Dan jangan sekali-kali melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan juga terhadap sesama saudara kita. Karena di masa yang akan datang nanti, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena masa depan dan hari esok adalah misteri untuk kita. Namun yang harus kita lakukan adalah lakukan kewajiban kita dengan baik dan benar sesuai dengan peran kita masing-masing, sehingga jika tiba saat nanti anak cucu kita yang akan meneruskan segala perbuatan dan kebaikan kita dan terus tetap memuliakan nama Tuhan di masa yang akan datang. Untuk menutup satu pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang cerah di Tuhan. Terima kasih karena pagi hari ini kami masih Engkau perkenankan untuk bangun, untuk mampu saat teduh pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami mampu menjalankan tugas kewajiban kami dengan baik, lakukan apa yang harus kami lakukan pada hari ini dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan yang Engkau ingin kami kerjakan dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, agar tetap selalu berpegang teguh kepada Engkau, walaupun hari esok kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini semua ke dalam tangan Engkau Tuhan. Karena di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan lupa guys, besok kita ada ibadah online di channel ini. Jadi jangan lupa ya untuk ibadah di channel ini. Terus hari Senin juga kita nanti ada satu lagi di channel ini. Ayo mari kita bagikan materi satu dulu ini ke teman-teman yang lainnya, supaya semakin banyak orang yang mendapatkan berkat. Kalian punya pergumulan dan pertanyaan, yuk DM Instagram Youth GKI Kanaan dan juga dengerin podcast Youth GKI Kanaan. Jangan lupa juga guys, nanti jam 7 malam kita juga ada Zoom Fellowship. Nah, untuk linknya nanti akan di-share di grup lain teman-teman ataupun di grup WA teman-teman sekalian. Have a blessed day, Tuhan Yesus memberkati.